pada Tuhan, karena hanya karena kasih karunia saja kita semua boleh ada pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, boleh bersuka cita, itu semua karena baik. Saya rindu jemaat untuk bersaat dulu sejenak. Kita mendengar panggilan Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita yang lelah, letih dan lesu, mari kita datang menghadap-Nya. Karena membacakan ayatnya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita percaya dengan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Saya juga dengan berdiri. Kita akan pujian dan kali 232. Mari kita untuk Tuhan memanggil. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh lembut Engkau memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas peluang anugerah ini. Terima kasih buat darah anak domba Allah yang menyuci kuduskan kami, melayakkan kami jumpa Tuhan melalui ibadah. Perjumpaan dengan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami.
siapapun yang berjumpa dengan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan iman yang tertuju kepadamu, pasti diubahkan oleh Engkau. Yang sakit jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Tujukan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Ini Tuhan, kita mau terus percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita putus asa, kita letih dan kusut. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terbuk dalam hidup kita. Dan kita mau lihat berkat Tuhan itu dan kita itu. Saya Bapak apa semangat ujian ini itu berkat. Oleh kasihnya. Baik, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 7. Hanya satu ayat saja, kita akan membacanya bersama-sama. Matius 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kebenaran. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan ini nanti yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Sebelum kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan kita pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan janji. Jangan selalu menguatkan Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup
Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami percaya akan sabdamu, ya dan amin. Karenanya, berbicaralah kepada kami. Urapilah kami, buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah, sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu yang kelima di bulan Oktober ini. Minggu depan kita akan memasuki bulan November, bulan persiapan menjelang Natal. Nah, kita sudah belajar sama-sama tentang karakter Kristus, menjadi jemaat yang belajar memiliki karakter Kristus. Itulah tema sepanjang tahun ini yang kita sudah belajar banyak sama-sama. Pada saat ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari isi khotbah di atas bukit. Khotbah Yesus di atas bukit ini khotbah yang sangat-sangat kontroversial karena semuanya dijungkir balikkan. Paradigma lama, ideologi lama, filosofi lama, teologi lama dijungkir balikkan dengan khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit. Karena itu ada buku yang ditulis Kerajaan yang Sungsang. Kalau normalnya itu kalau melahirkan kepala duluan. Ini Kristus membawa kerajaan yang sungsang. Ini susah sekali karena akan merubah filosofi, ideologi, dan teologi pada masa itu. Karena itu yang paling banyak melawan ideologi, filosofi, dan teologi Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi serta orang Saduki, karena mereka sudah memiliki sistem kepercayaan yang boleh dikatakan mendarah daging dalam hidup mereka, sudah menjadi karakter mereka, susah dirubah. Yesus pertama sekali berkhotbah, dia katakan, "Repent ye, the kingdom of God is at hand." Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Change your mind, berubahlah, cara berpikirmu berubahlah. Rasul Paulus juga berkata, berubahlah melalui pembaharuan budimu. Karena perubahan yang hakiki itu harus dirubah mulai dari perubahan sistem kepercayaan. Kalau tidak berubah, itu hanya akan merubah permukaan saja, hanya merubah sesaat, tidak berakar secara radikal. Tuhan Yesus menjungkir balikkan ideologi, filosofi, dan teologi dengan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, karena itulah yang menjadi ideologi, filosofi, teologi manusia. Manusia itu mengejar apa yang sangat mereka khawatirkan tentang apa? Makanan, minuman, pakaian. Inilah
dasar teologi Abraham Maslow, dia buat piramid. Ya, kebutuhan dasar manusia itu air, makanan. Selanjutnya, ya, yang terakhir itu dia bilang aktualisasi diri. Yesus datang membalikkan semua itu. Dia balikkan semua teori, ya, teologi, filosofi, ideologi itu dia balikkan. Dia mulai dengan siapakah kamu? Dari manakah kamu berasal? Untuk apa kamu ada di sini? Apa yang dapat kamu lakukan? Kemanakah kamu akan pergi jika kamu meninggalkan dunia ini? Jadi itu dibalik langsung. Mereka sangat-sangat, ya, kalau untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi karakter itu tidak gampang. Saudara sudah terbiasa menghadap ke sini. Tiba-tiba saya katakan, semuanya menghadap ke, ya, Pak Edo. Wah, ini pasti orang akan bilang, ngapain sih Pak? Karena Pak, udah terbiasa kalau ibadah menghadapnya kemana? Kemudian pola pikir kita berbeda-beda karena yang melatari pendidikan kita beda-beda. Saya sebut saja satu kata, pasti yang ada di benak kita beda. Saya sebut kursi. Apa yang ada di benak saudara? Pasti beda-beda. Beda nggak? Ya mungkin kata kursinya sama, tapi yang ada di benak saudara beda nggak? Pasti ada yang apa? Membayangkan sofa, ada yang membayangkan kursi seperti ini, ada yang membayangkan apa? Kursi plastik. Bayangkan itu. Satu kata saja sudah sangat-sangat apa? Ya, berbeda-beda pemahaman. Karena yang melatar belakangi kita, ya, berbeda-beda. Budaya yang mendidik kita berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan Kristus datang untuk, ya, change your mind, berubah cara berpikirnya. Contoh, ya, di dalam khotbah di bukit ini semuanya kontras. Dia katakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa ini Tuhan Yesus ini? Yang bahagia itu orang kaya. Kok orang miskin berbahagia? Dia jungkir balikan apa? Pola pikir bahagia. Berbahagia orang yang berduka cita. Dari mana orang berduka cita berbahagia? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut. Kalau ingin berkuasa itu harus seperti Hitler. Jangan lemah lembut. Ngelawan, hajar, matikan. Jadi dicukir balikan oleh Tuhan. Filosofi dari dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Karena itulah Tuhan datang. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Sang Firman, yang telah menjadi manusia itu. Karena sistem yang ada di dalam dunia ini sudah sekarat dan menuju kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah khotbah pada hari ini yang kita akan belajar sama-sama, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati ini juga menjungkir balikkan filosofi dunia. Apa-apaan sih murah hati? Ngapain sih kita murah hati? Kemurahan hati adalah bagian dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu ketika kita hubungannya baik dengan sesama, dengan Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan itu, ya, itu berhubungan dengan sesama.
Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu berhubungan dengan diri sendiri. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri selalu disoroti oleh Tuhan. Pada saat ini kemurahan hati ini berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama. Mengapa kita harus murah hati? Sekalipun filosofi dunia ini mengajarkan kita jangan murah hati, ya kita jangan terlalu peduli dengan orang lain, jangan menjadi orang yang dermawan, jangan orang yang suka bersikap sosial, nanti kamu jadi sok dan sial, katanya filosofi dunia. Tetapi lihatlah kebenaran firman Tuhan datang menyapa kita. Repent ye, change your mind. Ubah cara berpikirmu, ubah ideologimu, filosofi hidupmu, ubah teologimu. Itu keliru. Yesus datang mengatakan, hendaklah kamu apa? Murah hati. Mengapa? Yang pertama kita lihat, orang yang murah hati itu berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16, dua ya. Dan janganlah kamu lupa apa? Berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saya baca sekali lagi. Dan janganlah kamu lupa apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Ini hubungan kita dengan sesama. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan apa? Kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengambil contoh dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, supaya kita melihat contoh konkret di dalam Alkitab. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4, 2 ya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jabatannya tinggi, dia seorang perwira. Ayat 2, apalagi? Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi apa? Banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa apa? Berdoa kepada Allah. Lihat hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama. Lihat, ya, dia tidak menganggap rendah dirinya. Orang yang menganggap diri rendah itu susah untuk menempati posisi sebagai perwira seperti ini. Dia harus kenali siapa dirinya. Dia harus kenali apa potensi yang ada padanya. Paham ini? Halo, amin. Jangan maaf ya, jangan I hate myself. Saya membenci diri saya. Ini hubungannya dengan diri apa? Sudah tidak benar. Bisa paham ini? Oke ya. Jadi hubungannya dengan Tuhan, lihat dia saleh, dia takut akan Tuhan. Kemudian dia dengan dirinya juga udah apa ya? Udah aman. Kemudian dia dengan sesama, dia memberi banyak sedekah kepada apa? Umat Yahudi. Tidak ada salah di sini. Ya. Dia apa itu? Yahudi. Kafir itu, jangan, nggak ada itu. Itu hanya casing saja, men. Ya, apa itu? Batak, Jawa, Toraja, apa itu? Itu cuma casing kita ini aja, casing. Halo, amin. Casing, jangan lihat itu. Kita ini sama-sama secara rohani adalah anak-anak Allah. Jangan memandang rupa dengan melihat, oh ini suku apa, ininya apa. Jangan seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Amin. Saudara, lihat ayatnya yang ketiga, 2 ya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak
kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayatnya yang keempat, coba hati-hati baca. Dua-duanya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu garis bawahi dan apa? Sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dengar baik, Tuhan mengingat kita bukan hanya karena kita banyak berdoa. Ayat ini mencatat jika engkau banyak menolong sesamamu, Tuhan juga mengingat engkau. Allah berkenan kepadamu. Doanya dijawab, dikunjungi malaikat karena apa? Hubungannya dengan Tuhan, oke? Halo, amin? Hubungannya dengan diri, oke? Dia tahu dia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sudah? Kemudian hubungannya dengan sesama juga apa? Oke. Malaikat mengunjunginya. Saya rindu dikunjungi oleh malaikat Tuhan dan berkata, hambaku Yeremia, doamu sudah didengar dan semua sedekahmu sudah diingatkan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Praktekkan kebenaran firman Tuhan ini, berkenan. Saya ingin kita melihat filosofi, ya, orang Samaria yang murah hati. Next, Pak. Coba lihat nih. Orang Samaria yang murah hati. Bagi orang Yahudi, kita baca ayatnya dua ya. Orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang apa? Samaria dan kerasukan setan. Menurut pendapat orang Yahudi, orang Samaria itu yang mereka tuduhkan pada Yesus adalah orang apa? Orang apa? Yang kerasukan apa? Raja. Inilah. Tapi orang Samaria melihat dirinya tidak dari kacamata orang Yahudi. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ayatnya Lukas 10. Next, Pak. Lukas 10 ayat 33 sampai 36. Maaf, ayatnya tidak ada di situ. Saya bacakan bagi saudara. Saya melihat luar biasa ayat ini. Lalu datang seorang Samaria yang disebut orang Yahudi kerasukan roh jahat, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Di ayatnya yang ke-35 dikatakan begini, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah? Orang Samaria ini udah selesai dengan dirinya. Halo, amin? Amin? Apapun kata Yahudi, entah kamu dibilang jelek, kerasukan roh jahat, dia tidak terpengaruh pada itu. Halo, amin? Ada orang yang dalam keadaan sekarat, filosofi perampok adalah apapun milikmu adalah milikmu, saya akan ambil dengan cara apapun. Sudah? Itu filosofi apa?
perampok. Milikmu adalah milikku, saya akan mengambilnya dengan cara apapun. Itu filosofi perampok. Itulah yang menyebabkan tindakan para perampok sampai saat ini. Yang kedua, filosofi Imam dan Lewi. Filosofi Imam dan Lewi adalah yang penting saya ini dikenal luarnya baik. Ya, image orang tentang saya baik. Karena apa? Saya apa? Imam. Saya Lewi. Saya melayani dia apa? Di rumah Tuhan. Filosofi hidupnya apa? Punyaku, punyaku. Tidak satu peser pun akan kuberikan kepadamu sekalipun kamu membutuhkannya. Itu filosofi Imam dan orang apa? Lewi. Karena apa? Dilihatnya orang yang dirampok ini sekarang, artinya sedang ada masalah, dia tidak peduli, padahal dia bisa menolong. Dia tidak mau tahu, dia tutup mata terhadap kebutuhan orang lain yang sedang membutuhkan. Saya tutup mata. Kenapa? Punya saya adalah punya saya. Saya tidak akan memberikan sepeser pun untuk menolong apa? Kebutuhan orang lain. Itu filosofi apa? Lewi dan Imam yang lewat pada saat lihat orang itu. Lihat, ada filosofi di belakang itu. Ada ideologi di belakang itu. Dia bilang, aduh repot banget ya, gua mau pimpin KKR nih. Temanya adalah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Saya mau pimpin KKR. Lalu Tuhan kasih ilustrasi ini kepada orang apa? Orang itu orang itu yang ada kau lihat di depan matamu itu. Kenapa kau berteologi tingkat dewa sampai ke langit ketujuh, tapi dalam praktek hidup sehari-hari apa? Nonsense. Tidak perlu begitu bagi Tuhan Yesus. Tidak. Filosofi itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, siapakah di antara mereka bertiga itu? Lalu ahli Taurat menjawab, yang ketiga, dia gak berani disebut apa? Orang Samaria. Karena apa? Bagi mereka, di benak mereka orang Samaria adalah apa? Orang yang kerasukan apa? Roh jahat. Terserah orang mau bilang saudara apa. Amin. Selesai dengan dirimu. Engkau ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, engkau harus selesai dengan dirimu. Amin. Engkau terima dirimu sebagai apa? Gambar dan rupa Allah. Terserah orang mau ngomong apa. Engkau ada di sini untuk apa? Menyelesaikan masalah. Coba katakan kira-kira. Engkau ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Ya, berpikir solutif. Solusinya apa? Ini ada yang sekarang, solusinya apa? Ya, di rumah juga ya sederhana saja. Orang yang murah hati itu begini, dilihat, ya ada kebutuhan, ada masalah di situ. Ya, saya bukan ngangkat-ngangkat lah, tapi ini syukurlah Tuhan yang membuatnya. Dilihat China lagi belajar, oh ada kebutuhannya, jangan dicuekin. Lalu abangnya datang turun, bantu Cela sini, abang yang ajarin. Itu tindakan murah hati, loh ya. Jangan langsung yang muluk-muluk tingkat dewa. Mamaku sibuk dimasak, ya, tapi ini masih berantakan, ini berantakan. Dia ambil HP, lalu dia ngorok di tempat tidur. Itu tidak ada tindakan apa? Murah hati. Halo, amin. Orang yang murah hati dia masalah, langsung dia apa? Saya harus ambil bagian mengatasi masalah ini.
kalau matematika ekonomi begini caranya. Halo, bisa paham ini? Halo, amin. Ini dari rumah saja hal-hal yang sederhana. Tindakan yang murah hati. Lihat ada masalah, bantu selesaikan masalah. Jangan tidak peduli seperti imam, seperti Dewi. Jabatanmu hebat, jabatanmu tinggi, gelarmu hebat, tapi tidak peduli bagaimana mengatasi masalah. Lihat ke saya, jangan lihat ke sesama. Saya sedang menegur diri sendiri, amin. Halo, amin. Ya, lihat kalau ada masalah, berpikirlah solusi, apa solusinya ya. Itu orang yang murah hati. Ya, untuk istri saya mengertilah, sangat mengerti. Dia tahu saya pegang prinsip orang di luar sana harus ditolong, ya, harus ditolong. Dan saya lihat masalahnya di masalah tadi, ideologi, filosofi, dan teologi. Jadi saya harus keluar sana, dan ke lapangan, selalu ke lapangan. Syukurnya istri mengerti dan dia mengatasi di rumah. Jadi menjadi tim yang baik. Oh, di rumah dia yang mengatasi, dia yang atur anak-anak, dia yang manage. Dia tahu saya punya prinsip, saya harus keluar. Karena apa? Saya sering katakan nggak nyambung. Ya, pemancarnya radio Pelita Kasih, ya, tapi yang nangkap Kamajaya. Nggak nyambung. Di luar sana seperti itu. Yang ada di benak orang itu berbeda-beda. Kalau kita cerita A, saya sebut tadi kursi udah berbeda. Saya sebut surga. Orang di luar sana berbeda-beda konsep. Karena itu lihat Kristus saja harus turun dari surga. 33,5 tahun bersama dengan manusia. Karena apa? Nggak nyambung kalau nggak begitu. Halo, bisa paham ini? Kita harus murah hati. Tolong sesama yang sedang dalam keadaan tanda petik sedang tersesat. Lagu NKRI yang pertama tadi, banyak jiwa yang sedang tersesat. Dia pikir ini jalan yang lurus, ujungnya menuju maut. Kalau kita hanya diam saja di rumah, tidak mau murah hati menolong sesama, maka selesailah sudah. Saya katakan kalau Yesus datang hari ini, berapa banyak jiwa yang terhilang, berapa banyak jiwa yang terhilang. Kita harus memiliki sikap yang murah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, milikilah sikap, ideologi, filosofi, dan teologi seperti orang Samaria yang murah hati. Amin. Walaupun orang menyebut dia kerasukan roh jahat, dia menyebut dia jelek, dia macam-macam lah yang dihina tentang dia, tapi dia punya filosofi. Punyaku adalah punyamu. Jika kamu membutuhkannya, saya akan memberikannya kepadamu. Saya tidak hanya berbicara tentang uang, tidak. Kita bisa berbicara tentang murah hati dengan menolong sesama, dengan memberikan tenaga kita. Seperti anak menolong ibunya di rumah. Bisa banget? Halo? Amin? Ya, ini tindakan murah hati. Tidak hanya berbicara tentang uang, tidak. Tapi tolonglah, bantulah sesamamu dengan apa yang Tuhan karuniakan kepadamu. Lanjut, kita lihat poin yang ketiga.
Poin yang kedua, Allah tidak pernah lupa. Ibrani 6 ayatnya yang ke-10 kita baca sama-sama ayatnya dua ya. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang apa? Kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kita memuliakan nama Tuhan dengan apa? Melakukan tindakan kepada sesama. Saya melihat beberapa tokoh Alkitab ya, tokoh Alkitab baik secara korporat, secara bersama-sama, yang Allah tidak pernah lupa ya mereka. Di Keluaran 36 ayat 5 sampai 6, ya waktu mendirikan tempat kudus, waktu mendirikan tempat kudus, sampai Musa bilang stop, udah cukup. Karena bangsa Israel berbondong-bondong memberi apa yang ada pada mereka. Mereka sumbangkan apapun untuk pembangunan tempat kudus pada saat itu tema suci. Pernah tidak saudara lihat ada panitia pembangunan sampai bilang begini, stop, tolong berhenti nyumbang, udah kebanyakan. Ini sampai dicatat di dalam apa? Alkitab. Dicatat di dalam Alkitab. Musa sampai bilang stop, sudah kebanyakan, cukup. Waduh, ini luar biasa. Kemurahan hati dicatat oleh Alkitab, oleh Tuhan. Yang kedua, janda dengan 2 peser. Ya, dicatat oleh Yesus. Dia bilang, persembahan janda ini lebih besar dari semua. Loh, kok bisa cuma 2 peser? Ya, dia nyumbangnya sih 2 miliar, tapi penghasilannya triliun. Sementara janda ini memang penghasilannya berapa? 2 peser. Dan itu disumbangkannya semua. Wah, ini luar biasa. Dan dicatat di dalam Alkitab. Jadi lihat, Allah tidak pernah lupa kepada orang yang murah hati. Lanjut. Kemudian Arauna di 2 Samuel 24 ayat 22. Rombongan Daud yang sedang kelaparan, datang Arauna menyediakan segala kebutuhan orang Israel. Kemudian Ayub dicatat juga, dia dikatakan saya menjadi orang tua bagi orang-orang miskin. Dia menjadi orang tua angkat bagi orang-orang yang dalam kekurangan. Itu Ayub dicatat. Kemudian Barnabas di dalam Kisah Para Rasul. Kemudian Baralai orang Gilead dicatat dalam Alkitab. Boas dia bilang waktu panen, tolong dong jangan dihabisin hasil panennya, kasih kepada orang yang memetik, orang-orang miskin, jangan dihabisin semua, tolong bagi kepada sesama. Halo, amin. Itu Boas dicatat dalam Alkitab. Kemudian siapa lagi? Kemudian Daud dan Jonatan. Jonatan mati di medan pertempuran, tapi Daud berkata, anak-anak Jonatan tanggung jawab saya, sampai ke cucunya tanggung jawab saya. Halo, amin. Lihat itu kemurahan hati Daud. Kemudian dikatakan Dorcas, atau dalam bahasa Yunani Tabita. Ya, gembala pertama kita di sini namanya Tabita. Ini dicatat dalam Alkitab apa? Dia itu menolong banyak orang dengan apa yang bisa padanya. Dia bisanya menjahit. Ya, dikasih orang yang tidak punya baju, dia tolong sesama. Lalu Dorcas ini mati. Orang datang kepada Petrus bilang, lihatlah ini baju-baju yang dikasih oleh Dorcas kepada kami. Petrus bilang, sangat yang orang seperti ini harus dibangkitkan. Halo, amin. Orang yang seperti ini harus bangun. Dan Dorcas pun bangun karena dia masih dibutuhkan. Kemudian siapa lagi? Tadi Cornelius. Siapa lagi? Nebuzaradan. Siapa lagi? Lydia. Siapa lagi? Nehemia. Siapa lagi? Paulus. Siapa lagi? Stefanus. Siapa lagi? Yohana. Siapa lagi? Zakir. Siapa lagi? Kelvin. Siapa lagi? Mureti. Siapa lagi? Semua nama kita dicatat Tuhan. Oleh amin. Amin. Dicatat oleh Tuhan. Ada buku
bertentangan dengan firman-Nya. Orang yang murah hati, Tuhan tidak akan lupa. Dia akan catat. Halo, amin. Nama siapa berikut yang dicatat Tuhan? Saya ingin nama saya ada di urutan itu. Orang yang apa? Murah hati, peduli kepada sesama. Yang terakhir Pak, tampilkan. Poin yang ketiga, janji kepada yang murah hati. Ayatnya kita baca sama-sama. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Dua ya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan apa? Diberi minum. Firman Tuhan berkata, jika kamu menabur, kamu akan apa? Itu bukan hukum Allah saja, tapi hukum alam. Saya berulang kali katakan, biar kau berdoa di ladang, Tuhan, aku ingin panen minggu depan, aku ingin panen 2 bulan depan, aku ingin panen 3 bulan depan, aku ingin panen 3 tahun depan, 1 tahun depan. Aku berdoa berpuasa untuk ladangku ini, Tuhan. Tapi dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menabur di ladangnya. Lalu Tuhan bilang, jeng-jeng, panen. Ada itu? Tuhan tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Siapa yang menabur, dia akan apa? Menuai. Jangan coba-coba bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan ingin balikkan semua paradigma kita. Tabur, murah hati, tolong, bantu. Ada yang bermasalah, beri solusi. Pasti ada potensi padamu yang dibutuhkan oleh orang lain. Tidak mungkin tidak. Kehadiranmu tidak mungkin asal-asal saja ada di dunia ini. Selanjutnya Pak, ayatnya Amsal 28 ayat 27, 2 ayat. Siapa memberi kepada orang miskin, orang yang sedang ada masalah, tak akan apa? Berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat apa? Dikutuk. Ini bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan. Saudara tidak peduli kepada sesama, tidak mau menolong sesama, akan dikutuki. Bukan Tuhan yang kutuki barangkali, tapi orang itu akan bilang, aduh, dasar medit pelit komen. Menderita gua gara-gara dia. Betapa bahagianya kita jika semua orang mendoakan kita, amin, memberkati kita dan berkata, Tuhan berkati lagi. Itu orang baik. Itu orang baik, dia tolong kami dalam kesusahan. Itu orang baik, Tuhan berkati dia. Bayangkan seluruh dunia mendoakanmu. Semua orang yang kau tolong mendoakanmu. Tuhan bilang, siapa tadi yang teriak-teriak? Oh banyak banget, siapa yang didoakan? Oh Ibu Jopita. Saya berkati Ibu Jopita dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus diberkati. Halo amin. Halo amin. Karena semua orang berteriak dari bumi. Siapa memberi kepada orang miskin yang sedang dalam kesulitan, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian hidup. Amin. Saya sudah katakan tadi, tidak semuanya berbicara tentang Allah. Apa yang ada padamu, tenagamu, pikiranmu, ide-idemu, apa? Berikan itu kepada orang yang membutuhkan. Dan Tuhan pasti akan membalaskannya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu hanyalah penyalur kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh-Mu lah yang
kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mimi. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan kita pada pagi hari ini semakin berkarakter seperti Kristus yang murah hati. Dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan melihat warta jemaat, informasi jadwal ibadah. Ibadah raya minggu sesi pertama ada di jam 9 sampai 10.30. Tatap muka ya, offline. Dan ibadah yang kedua di jam 11 sampai 12.30. Lalu online-nya pun dapat diikuti melalui YouTube bagi jemaat yang tidak bisa hadir bersama-sama. Dan ibadah sekolah minggu jam 8 lewat Zoom. Ibadah remaja di hari Minggu juga ada di jam 7 dan jam 5 untuk remaja dan jam 7 malam untuk pemuda. Lalu ibadah perkawan Kamis jam 5 offline dan lewat Zoom juga. Kemudian doa jemaat dilanjut setelah ibadah perkawan 18.30 offline dan Zoom. Kita melihat juga pemasukan sepanjang minggu, total persembahan dari tanggal 22 sampai 28 Oktober 2021 sebesar Rp477.000 dan total perpuluhannya sebesar Rp645.000. Tetap setia mendukung pelayanan di tempat ini. Baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebentar juga akan ada doa syafaat. Saya rindu jemaat untuk berdiri. Kita akan kembali ke keluarga kita masing-masing, menghadapi kembali hidup kita. Ada banyak rintangan di depan. Namun satu yang kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita lewat keajaibannya, lewat berkat-Nya, lewat segala perbuatannya. Kita mau terus memegang janji Tuhan di dalam hidup. Kenapa pujian ini? Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan. Kau selalu punya cara. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang indah bersama dengan Tuhan ada di hadirat Tuhan sebagai umat-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah raya
bukti kasih Tuhan kepada kami, dan kami juga menyatakannya melalui ibadah kami, pujian, penyembahan kami, pelayanan kami, sama terlebih firman-Mu yang telah menyapa kami. Itu adalah bukti kasih sayang Tuhan bagi kami. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa buat semua jemaat yang hadir, yang telah membawa persembahannya di hadapan Tuhan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan, terlebih dirinya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa jikalau ada jemaat-Mu saat ini dan dalam minggu ini bersyukur atas ulang tahun yang Tuhan percayakan bagi mereka. Secara khusus buat Ibu Randy kami berdoa, terima kasih berkat Tuhan menyertainya senantiasa. Juga adik kami Feral yang Tuhan juga tambahkan usianya. Tuhan, jadilah rencana-Mu atas hidup mereka, sesuai yang Kau rancangkan terjadi atas kehidupan mereka, hidup yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk orang-orang tua jemaat yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan, yang mungkin mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan ada atas mereka. Kami doakan ya Tuhan Pak Yusuf Batu. Kami doakan juga Tuhan keluarga Pak Paulus, Oma Deborah dan Om Ibu yang jauh dari kami. Kami doakan Om Malani, kami doakan Om Batu Harimah, Mbak Tarno, Pak Yusua Suwarno juga Tuhan beserta Ibu. Tuhan Yesus melawat mereka. Apa yang menurut Tuhan baik buatlah di hidup mereka, supaya mereka mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Oma Medi yang selalu setia beribadah, Tuhan memberkati dia. Setiap doanya didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa buat organisasi kami yang akan sebentar juga dalam bulan depan akan melaksanakan Konda, khususnya Jabodetabek 1. Tuhan memberkati. Mulai dari Tuhan pemimpin, bahkan para panitia, bahkan peserta, tempat yang akan dipakai, bahkan seluruh kebutuhan Tuhan siapkan Bapak yang baik. Kami letakkan organisasi gereja Tema Injil ke dalam tangan Tuhan, baik DPP pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat lokal. Tuhan yang memberkati Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden beserta seluruh jajarannya, 34 gubernur kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh kota, daerah tinggal kami secara khusus. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami masih ada di masa pandemi ini, tapi kami percaya tangan Tuhan terus akan memulihkannya Bapakku yang baik. Kami akan boleh bertahan melewati pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Karena ada Tuhan beserta dengan kami. Karena ada kuasa Tuhan yang memulihkan. Karena ada berkat-Mu yang mengalir buat bangsa kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat Bapakku yang baik. Perekonomian kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Mobilitas segala pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anak-anak Tuhan, khususnya bangsa ini, akan dipulihkan Bapak Tuhan. Sekolah-sekolah akan dipulihkan, pariwisata akan dipulihkan Bapak yang baik. Tuhanlah yang hadir di semua departemen. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan, tim medis, tenaga kesehatan di Indonesia, sampai Tuhan Yesus rumah sakit, laboratorium, orang-orang yang ahli dalam vaksin. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Ada roh takut akan Tuhan menyertai bangsa ini Bapak Tuhan. Kami terus berdoa anak-anak-Mu yang berseru dan bertalu-talu untuk memberkati bangsa ini. Berkati Tuhan, biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan atas doa kami.
sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan melalui gembala kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, gembalakanlah kami. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi.